Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali lagi Bapak Ibu permisa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kita bersyukur karena masih ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kita terus menikmati hadirat Tuhan dalam doa dan perenungan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita menghampiri Tuhan di dalam doa untuk bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang selalu mengajak mengingatkan kami yang ada di hadirat Tuhan dalam saat teduh, saat dimana kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, yang merupakan satu pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami akan membaca bagian firman, kami akan merenungkannya untuk menjadi satu bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan menolong saya yang menyampaikan, menolong Bapak Ibu yang menempatkan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap dan rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di saat indah ini, di episode yang baru di bulan November ini, tersiap di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 52, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yesaya 52, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bagian firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai umat asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka semua ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kenah kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu.
Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita, satu ayat emas bagi kita dalam perenungan di episode di bulan November ini ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Yesaya 52 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan satu tema menyambut keselamatan. Menyambut keselamatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak nyaman, pergumulan-pergumulan hidup yang berat, masalah silih berganti, rasanya kehabisan kemampuan. Dalam situasi dan kondisi ini, solusi yang tepat ialah mendengar berita kelepasan atau kata lain pertolongan segera tiba. Wow, sebuah kabar yang menggembirakan, kabar sukacita. Inilah kondisi yang dialami oleh umat Israel pada waktu mereka berada dalam situasi pembuangan di Babylon. Pembuangan ini terjadi karena raja-raja Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka beralih, mereka beribadah atau mereka percaya kepada ilah-ilah lain. Sehingga satu hal mereka harus mengalami sebuah proses yaitu mereka ada di pembuangan di Babel. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesulitan terbesar ketika orang Israel berada di pembuangan ialah mereka tidak mempunyai tempat untuk beribadah. Mereka tidak mempunyai tempat untuk bersekutu dengan Allah. Dan satu hal lagi yang menarik adalah ketika mereka ada di pembuangan, tetapi status mereka tetap sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan ada bersama mereka. Mereka dalam sebuah proses untuk kembali mengenal Tuhan. Karena itu ayatnya yang ke-6 itu merupakan satu ayat kunci. Status mereka sebagai umat pilihan tidak pernah kehilangan jati diri sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pembuangan di Babylon terjadi supaya umat semakin dekat kepada Tuhan. Mereka semakin mengenal dan mengerti hati Tuhan. Mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan. Itu pada ayatnya yang ke-6 sebagai ayat emas. Yesaya dalam nubuatan ada 3 hal Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama, salah satu nabi yang menubuatkan tentang kelahiran. Tapi juga penderitaan Yesus adalah Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Yesaya sudah menyampaikan atau sudah menubuatkan tentang kelahiran Raja Damai, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Yang kedua, dalam pembacaan kita Yesaya 52 ini dalam perjanjian lama, tapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru ini merupakan sebuah nubuat yang digenapi, yaitu di dalam Injil Matius 12 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Yesus sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, Yesaya juga menunjukkan keselamatan terjadi lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian pada pasalnya yang ke-53 itu tentang penderitaan Yesus. Jadi bagaimana Yesaya telah menubuatkan, menyampaikan tentang kedatangan Kristus Raja Damai, tetapi juga Yesus Kristus satu-satunya yang bisa menolong menyelamatkan manusia, dan lewat pengorbanan Yesus Kristus manusia diselamatkan di atas kayu salib. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di hari ini, episode yang baru ini di bulan November, di bulan ke-11, bulan terakhir untuk kita mempersiapkan diri, kita masuk dalam hari Natal. Tema menyambut keselamatan. Hal penting pertama, mempertahankan iman, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu hal penting. Mempertahankan iman, percaya kepada Yesus Kristus yang memberi keselamatan. Kita ada pada sebuah perubahan zaman.
banyak teknologi maju atau teknologi modern yang juga bisa menawarkan atau memberikan kita pada dua solusi. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau percaya dengan situasi perkembangan yang terjadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, persoalan pasti ada, tantangan pasti ada, kita hadapi. Mungkin saja di balik persoalan, di balik masalah, di balik semua hal yang kita hadapi ini ada hikmahnya. Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan, sebab ada hal baik. Contoh konkret, bangsa Israel dibawa ke sebuah tempat atau di Babylon, di pembuangan, supaya mereka kembali percaya kepada Allah, Allah yang hidup yang memimpin mereka. Karena itu, ketika kita juga diperhadapi dengan sebuah persoalan masalah, pasti ada hikmahnya, ada baiknya. Ada baiknya untuk menumbuhkan iman percaya kita. Ada baik dari sisi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang terakhir adalah dari tema menyambut keselamatan. Mempersiapkan diri menyambut keselamatan. Keselamatan telah terjadi di dalam kasih Yesus Kristus. Jadi kata kunci satu, kasih Allah kepada dunia ini, itu hanya di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan keselamatan terjadi lampauan tahun yang lalu, Kristus telah datang di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kita ada pada bulan November. Artinya bahwa kita sudah harus mempersiapkan diri kita, keselamatan telah terjadi, bagaimana kita mempersiapkan Natal yang setiap tahun kita rayakan, dan bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita, diri kita untuk menyambut suasana Natal di tahun 2021 ini. Sederhana tetapi memberi makna tentang keselamatan. Ketimbang kemewahan tetapi tidak merasakan arti sebuah keselamatan. Karena itu Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan kehidupan kita untuk menyambut Natal di tahun 2021 dengan sederhana, tetapi kita mengerti makna keselamatan dari Tuhan. Amin. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini, di episode yang baru di bulan November. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang terus memberi kami kesempatan untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih diingatkan untuk menyambut sebuah keselamatan, kami percaya keselamatan telah terjadi itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yesus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Karena itu ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami di dalam kelahiran Yesus Kristus dan di dalam penderitaan di atas kayu salib, sampai kepada kebangkitan dan membawa sebuah keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk Klesis GKI Yapen Selatan dalam pelayanan Tabura Injil. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang terus menyiapkan kesempatan dan waktu, tapi juga sarana ini untuk kami terus memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya ketika kami ada di masa-masa mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, hikmat Tuhan menolong kami supaya kami ada di dalam kesederhanaan tetapi kami mengerti tentang makna keselamatan yang sesungguhnya. Karena itu ya Tuhan, di bulan November ini Tuhan menolong dan memampukan kami, Tuhan sertai kami, Tuhan jaga kami dengan semua persoalan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami, tetapi Tuhan ada bersama kami dan ajarilah kami di tengah pergumulan persoalan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa ada makna Tuhan, ada rencana Tuhan, ada hal yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk GKI, Sinode GKI di Tanah Papua, Kelas GKI Yapen Selatan. Dengan semua persiapan dan pergumulan Tuhan memberkati. Secara khusus pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, denominasi gereja dan semua
yang hidup dan berkarya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati. Itulah doa dan seruan kami di saat indah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.